Salam pemirsa, saya akan ziarah ke makam Mbah Marijan. Sudah 10 tahun lalu, saya ingin baru akan kesampaian sekarang. Betapa saya rindunya untuk mengenal dari teladan Mbah Marijan. Saya hanya tahu dari berita-berita terutama tahun 2010 karena beliau meninggal terkena awan panas Gunung Merapi. Pemirsa, ini perjalanan masih jauh ya. Dulu Kinarjo tempat tinggal Mbah Marijan sebelahan dengan Kali Adem. Kali Adem ini menjadi wisata yang menarik dulu. Pemandangan indah dengan view Gunung Merapi. Bisa untuk kemah, outbound atau kegiatan lain. Dan juga wisata kuliner. Nah, minuman yang terkenal dulu adalah jahe Merapi. Tetapi setelah Merapi meletus tahun 2006, Kali Adem terdampak dan peninggalan material yang ada itu banyak, dan ya di sisi lain menjadi wisata vulkano dan itu diminati oleh para wisatawan. Sayangnya kemudian peristiwa besar terjadi, yaitu tahun 2010 terjadi erupsi besar Gunung Merapi dan membuat wilayah Kali Adem rata, tertimbun material vulkanik hingga lebih dari 3 meter tebalnya, itu menurut informasi dari warga sini. Lalu ya sekarang situasinya sepi, makanya daerah ini dulunya ada penduduk, namun karena masuk zona bahaya, maka kampung ini ya termasuk Kinarjo, itu kampung Mbah Marijan, semua harus pindah lokasi, direlokasi, sehingga kampung ini menjadi sunyi. Nah, kita sudah dekat dengan makam Mbah Marijan, yaitu Kinaharjo. Para pemirsa pasti tahu siapa Mbah Marijan. Dari dulu tiap hari kita tonton di televisi dengan iklan semboyan Roso. Roso artinya orang bertenaga kuat. Minuman yang membuat orang Roso. Kadang waktu itu didampingi oleh siapa itu, oleh petinju Chris John. Petinju Indonesia yang sering juara waktu itu ya. Pokoknya saya masih terkenang, saya masih mengalami itu. Maka sekarang ini seperti menjadi obat untuk bertemu dengan Mbah Marijan. Maka saya berusaha untuk datang dan sekaligus ya roh, bahasa Jawanya ngalap berkah dari leluhur gitu. Ya ketika Merapi meletus besar tahun 2010, panasnya lahar Merapi, jadi yang keluar dari atas Merapi itu panasnya sampai sini, sampai di Kinarjo. Dan ini awan panas, panasnya sampai 7.000 derajat. Dan awan panas itu kemudian menyapu kediaman Mbah Marijan. Wah, semua tanaman pasti habis ini. Jadi semua tanaman habis, lalu daun-daunnya itu semua kering, dan kita bisa melihat dari kejauhan karena hanya ada pohon-pohon tanpa daun. Dari berita warga memang pengungsi pada turun, tetapi Mbah Marijan tetap bertahan di kediamannya. Dan Mbah Marijan akhirnya kena panas itu dan ya meninggal di rumahnya terkena awan panas ini. Untuk situasi sekarang sebetulnya ini juga masih dalam keadaan bahaya Merapi, dan saya sebetulnya juga tidak boleh lewat sini ini, tetapi saya ngajak teman yang rumahnya dekat sini sehingga nanti bisa menemukan jalan-jalan yang bisa dilewati dengan aman. Nah, nanti juga mungkin akan bisa menjelaskan beberapa peristiwa yang dulu pernah terjadi, yang tentu saja dikenal dari masyarakat sekitar sini karena beliaunya, teman saya itu rumahnya dekat sini. Maka ya ini jalannya pakai motor dan
kencang sekali dan kita sudah hampir sampai di tempat Mbah Marijan. Ya teman-teman, posisi saya sekarang ada di tempat petilasannya Mbah Marijan, tetapi ada satu teman yang bisa menjelaskan karena saya tidak terlalu menguasai tempat ini. Ada mobil-mobil tua, apa itu Pak? Ini bukan mobil tua, tapi ini mobil yang dulu dipakai untuk mengevakuasi warga Suratinarjo. Dulu dipakai oleh Mas Tutur dan Mas Diliwani, yang dulu dari Tifanius itu mencoba untuk membujuk warga supaya turun karena sudah terjadi erupsi beberapa kali Merapi. Tapi karena saat itu mobil yang ada hanya mobil ini, lalu kemudian sudah turun, terpaksa Mas Tutur dan Mas Diliwan itu naik lagi untuk mengevakuasi warga. Nah, ini mobil ini adalah bukti nyata terjadinya erupsi Merapi tahun 2010 begitu. Yang di sana kita bisa lihat ada gamelan tempatnya Mbah Marijan. Dulu di tempat Mbah Marijan itu ada kelompok gamelan ya? Ya, ada alat musik gamelan yang biasa dimainkan. Mbah Marijan itu sebagai abdi dalam keraton. Terus ini sudah peot itu berarti karena terlalu panas kena debu abu ya? Ya, kemungkinan karena juga tertindih oleh macam-macam karena bangunannya dulu kan rubuh, runtuh. Mobil ini HPV. Ya, mobilnya HPV. Jadi karena terlalu panas, jadi tinggal besi-besinya. Terus untuk monumen berarti ini ya? Ini dipakai untuk museum. Berarti untuk museum ya? Ini namanya museum ya berarti? Nah, ini kronologinya dari tempat ini. Mungkin bisa di zoom. Kronologinya Gunung Merapi itu begini. Dalam video ini yang bagian kiri adalah gamelan. Ini bagian dari museum. Nah, gamelan, ini gamelan Jawa, bahwa dulu tempat Mbah Marijan itu ada kelompok gamelan Jawa dan macam-macam. Kalau gamelan Jawa itu ada bonang, ada kenong, ada gong dan sebagainya. Dan ini dari tembaga ya, tembaga, dan akhirnya kena panas seperti itu toh bisa seperti menjadi peyok-peyok begitu ya. Jadi ini karena panasnya terlalu tinggi, yaitu 7.000 derajat. Nah, kemudian yang bagian kanan kita bisa melihat ada dua motor. Dua motor itu kalau bannya karet jelas itu sudah pasti rusak semua. Tetapi yang karet, jok dan sebagainya itu habis seperti ya kena api. Sementara itu yang mobil yang APV ini juga karena panasnya segitu tinggi, maka ya tinggal besinya saja itu cat-catnya sudah habis. Kemudian bannya pun yang karet ya sudah habis. Dan ini memang seperti kalau terbakar itu. Dan ini terbakarnya mungkin terbakar hanya awan sehingga tidak kelihatan seperti terbakar api menjadi gosong. Nah, itu yang tidak bisa bertahan. Lalu yang sebelah sini itu kan rumahnya Mbah Marijan. Ini sebetulnya rumahnya Mbah Marijan. Lalu itu yang ditampilkan berarti ya alat-alat dapur. Kemudian melalui tulisan ini kita bisa berkunjung dan bisa melihat dengan langsung kronologi peristiwa erupsi Merapi. Ini ada lukisan jam-jamnya, kemudian jam berapa, situasi seperti apa gitu ya. Lengkap semuanya di sini. Ini sudah tertulis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata nggih. Ya. Sudah dikelola. Nah, kalau
ini rumahnya Mbah Marijan. Jadi ini barang-barang perlengkapan rumahnya Mbah Marijan. Ketika sudah selesai erupsi, kemudian ditemukan sisa-sisanya seperti ini. Tapi ini dulu rumahnya apa ya? Ini rumahnya. Nah, ini pas tepat di dulunya rumah Mbah Marijan, tetapi sekarang menjadi bagian dari ujung museum ini. Dan di situ semua barang-barang alat dapur masih dipajang, dan kita pemirsa kalau datang langsung bisa melihat, dan semuanya ya bekas kena panas yang 7.000 derajat, maka semuanya menjadi melekuk-lekuk dan benyok-benyok. Ini sendok pun menjadi jelek. Rumahnya terus sekarang barang-barangnya itu Yang tersisa tinggal ini. sendoknya udah berkarat karena kepanasan. Ini dulu abunya sampai sini kok cuman panasnya ya? Ya panasnya. Karena sebelah ini ada panasnya. sungai yang besar. Oh, belakangnya ada sungai besar. Ya, karena sudah menjadi bagian dari museum dan dikelola oleh dinas budaya, maka ini dilestarikan walaupun bentuknya sudah jelek, tapi dilestarikan supaya nanti menjadi peringatan bagi kita. Nah, kalau kita bergeser ke arah timur itu kita lihat makamnya Mbah Marijan. Nanti kita akan lihat ini. Oh, makamnya Mbah Marijan. Kalau ini diorama foto-foto ketika terjadi letusan di Pinaharjo. Sebentar lagi kita akan ke pendopo makam untuk Mbah Marijan, tapi di antara dapur dengan itu makam itu ada dipajang beberapa foto-foto. Nah, foto-foto itu ya peristiwa-peristiwa waktu ada erupsi itu. Sehingga nanti ini memang gambarnya tidak terlalu jelas, tapi kalau besok Bapak Ibu ke sana akan bisa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita bisa melihat Mbah Marijan, Mas Juniawan, Mas Tutur. Ini korban apa itu? Mana? Yang bawah itu. Yang ini kan yang punya mobil tadi, yang bawa Oh. mobil. Ini relawannya. Oh. Pemirsa mungkin bisa membayangkan bagaimana peristiwa waktu itu, di mana suasana desa mungkin ada yang belum mau mengungsi, sementara suara Gunung Merapi sudah menggelegar seperti itu, sementara banyak orang yang harus diselamatkan. Maka relawan-relawan betul-betul menurut saya sangat mempunyai nyali yang tinggi, dan Mbah Marijan sangat hebat. Waktu itu asapnya seperti ini. Itu wedhus gembel. Wedhus gembel karena bentuknya seperti bulu kambing gembel. Gunung Merapi waktu meletus kan tentu saja mengeluarkan lahar panas, jadi pasir yang menyala. Pasir yang menyala itu berasap. Nah, asapnya itu bergulung-gulung seperti bulu kambing gembel. Nah, kalau kita lihat foto-foto ketika terjadi erupsi memang sungguh sangat mengerikan. Bagaimana kita bisa melihat air mata yang mengalir dari para pengungsi, bagaimana tubuh mereka dipenuhi abu, Iya. bagaimana luka-luka. Apa ada yang luka ya? Ya. Kena abu luka, kena batu apa ya? Panas, Batu. tahu. Panas. Bagaimana? Jadi karena panas, jadi karena harus berlari atau ada kecelakaan dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak Eko. Teman saya itu namanya Pak Eko Prastio, sarjana sosial. Beliau tinggalnya dekat dengan Kampung Mbah Marijan ini. Nah, ini memang di foto tidak terlalu jelas, tetapi itu adalah peristiwa-peristiwa bagaimana situasi terjadi. Ada orang yang ya luka di muka itu ketimpa kerikil atau batu yang menyala panas, dan itu adalah beberapa
relawan-relawan yang berusaha untuk menyelamatkan mereka, dan alat yang bisa dipakai pun kendaraan yang rodanya bukan roda dari karet, dan kita menggunakan di situ informasi Pak Eko menggunakan tank, sehingga kalau tank nanti bisa naik sampai ke atas walaupun dasarnya itu pasir yang masih panas tapi bisa menyelamatkan. Jadi ketika suhu masih panas, satu-satunya alat yang bisa melewati karena belum ada jalan, kita di sini hanya ada tank milik PMI. Tank itu berarti rodanya apa? Rodanya besi. Oh, rodanya besi. Kayak tank. Ini evakuasi, alat untuk evakuasi. Wah, nah kalau pakai ban enggak bisa ya? Panas, terlalu panas. Kalau itu pakai ban sih leleh lah. Jadi Mbah Marijan ini kan disebut sebagai Surakso Hargo, jadi penjaga Gunung Merapi. Ada Gunung Merapi. Ini apa itu? Oh, sesaji ini makamnya Mbah Marijan. Ini adalah proses pemakaman Raden Ngabei Surakso Hargo atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Marijan. Ya, seorang juru kunci Gunung Merapi. Amanah sebagai juru kunci ini diperoleh dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Maka setiap Gunung Merapi akan meletus, warga setempat selalu menunggu komando darinya. Nah, itu yang hebat. Samping. Karena mungkin dari Ini kita lihat kita menuju ke makam Mbah Marijan, tapi kita tidak bisa masuk karena sedang ditutup. Maaf, mungkin lebih tepat bukan pendopo tetapi lebih apa namanya cungkup. Nah, sebelum sampai pada cungkupnya Mbah Marijan itu memang di sampingnya itu dipasang beberapa foto. Salah satunya ini adalah profil dari fotografernya. Untuk gambarnya memang di situ gambar bunker yang mungkin nanti akan saya buat video tersendiri karena sesudah perjalanan ini beberapa kilometer dari tempat ini nanti saya akan membuat video tersendiri tentang bunker. ya, ini tampak depan dari makam Mbah Marijan. Ya, ada petuah Jawa yang mungkin sangat tepat untuk kita hidupi sampai dengan sekarang ya. Jadi popeling itu semacam apa ya, nasihat dari Mbah Marijan kita masih hidup bahwa adining menungso iku gumantung ana ing tanggung jawabe marang kewajibane. Artinya kehormatan manusia itu tergantung pada tanggung jawabnya terhadap kewajiban yang diberikan kepadanya. Dan ini tentunya betul-betul dihidupi sungguh oleh Mbah Marijan karena dia sampai meninggal untuk betul-betul melaksanakan tugasnya, dipercaya untuk menjadi menjaga Gunung Merapi seperti itu. Tidak mau turun ya. Tidak mau turun ke ngungsi. Oh, berarti ini apa itu trah keraton gambarnya ya. Di bangunan ini sekitar 7 meter kali 7 meter dan itu juga sebagai trah keraton, maka di atas nisannya ada foto termasuk foto berpakaian Jawa dari Keraton Yogyakarta. Para pemirsa, sebagai data Mbah Marijan itu lahir 5 Februari 1927 di Umbul Harjo. Dan meninggal 26 Oktober tahun 2010 di Desa Wisata Kinarjo. Nama lengkap Mbah Marijan sebetulnya Mas Penewu Surakso Hargo. Dan meninggal di situ dimakamkan tanggal 28 Oktober 2010 makam Mbah Marijan. Sementara itu data orang tua Mbah Marijan adalah Mbah Hargo. Beliau mempunyai anak
yang bernama Mas Kliwon Surakso Hargo Asihono Widodo. Memang saya tidak bisa bertemu dengan anaknya Mbah Marijan karena situasi memang sepi kosong. Nah, di depan Mbah Marijan tuh ada pendopo. Pendopo itu ada yang menggunakan nggak, Pak? Oh, biasanya kalau ada orang-orang yang berziarah ke sini malam, mereka pakai untuk duduk atau ada berziarah siang untuk menikmati suasana gunung, sekaligus juga berziarah ke makam Mbah Marijan. Biasanya mereka lihat tentang Tapi kalau nggak ada gaya Merapi itu ya boleh ya? ya kalau pas Merapi Dari sini akan nampak, oh itu jika kita beruntung dari tempat Mbah Marijan, kita bisa langsung menatap Gunung Merapi. seperti ini ya. Bawah dari kelihatan Mas, bisa naik lewat ini apa namanya tangga ini, Oh tangga ya. Oh ya, saya posisi persis di petilasan Mbah Marijan, dan untuk atas itu tidak terlalu kelihatan, maka saya akan mencoba naik ke panggung Bapak itu. nah ini kebetulan apa namanya angin sehingga kalau dari titik sini bisa melihat, mungkin kamera sudah pasangkan di sini untuk bisa melihat. Karena kebetulan hari ini kita beruntung sekali karena ketika kita berdoa pada Tuhan melalui Mbah Marijan ini kita diberi kejelasan untuk kondisi gunung seperti itu. Kita lihat kemarin sempat ada erupsi sehingga di sudut sebelah kiri itu kelihatan sekali masih ada tempat semacam pasir yang baru, karena angin masih keluar abunya atau masih ada asapnya gitu ya. Untuk pasir berarti dari sini turun dari sana turun sini. Turun. Kan kalau dalam 2020-2021 itu kan kemarin yang ditakutkan arahnya ke Kalimboyong ya, Kalimboyong, Kalikrasa, ke arah sana. Ini kan sebelah kanan kita daerah Kaliadem ini Pak, kalau nanti kita bisa ke arah sana. Tidak tahu apakah ini ditutup atau tidak, karena kalau kita melihat posisi yang di sebelah kanan itu yang dulu ada gerboyonya dulu itu kan sekarang tidak bisa. Nah, kita sekarang beruntung karena ada guguran lahar panas Pak. Kita lihat itu di zoom itu. Nah, itu ada guguran kecil itu ya. Ada guguran kelihatan sekali meluncur tadi. Nah, itu ada batu yang menggelinding itu. Kosong-kosong ya. Ya, itu batu itu guguran. Tentunya ini akan ada agak sedikit berisiko kalau kita naik. Nanti kita lihat apakah memungkinkan untuk naik atau tidak, karena jaraknya begitu dekat, angin begitu kencang juga untuk kondisi saat ini. Benar, saya ambil kamera di atas. Baik Pak Eko, saya sudah di atas. Ya Pak. Itu ada yang sebelah kiri terang, itu ada pasir asli. Ya, itu pasir yang lelehan kemarin ya, belum lama, karena sampai dengan tadi malam juga masih ada lava pijar yang keluar, sehingga untuk keamanan wisata memang sekarang dibatasi, tidak sampai ke Kaliadem teman-teman, sehingga kita mungkin nanti tidak bisa sampai ke sana, tapi kalau memungkinkan cuaca baik dan diizinkan kita akan berjalan ke sana. Sebenarnya anginnya di atas kencang ya? Ya, di atas ini kencang sehingga kita bisa lihat awannya sudah menutupi bagian ujung gunung. Tapi kalau melihat kecepatan angin seperti ini juga akan cepat tertutup, akan cepat balik lagi kelihatan seperti itu. Itu bekas garis-garis itu berarti apa tuh pasir yang turun ya? Kalau garis-garis yang sebelah kiri yang mungkin masih bisa kelihatan sedikit itu bekas lava pijar Pak yang turun. Lalu kalau yang daerah hijau itu ada semacam garis-garis itu warnanya air ya, nanti masuk ke sungai-sungai yang di Merapi itu ada
dekatnya kita ini ada kali kuning. Mulai ketutup lagi kena angin. Tapi sebelah kanan mulai terang. Mungkin kamera saya tidak terlalu bagus, tidak bisa menangkap jauh, harus pakai tele. Nah, yang tadi apa itu ketutup kemudian terbuka oleh angin, sekarang yang tadi sudah ketutup lagi, tapi yang sebelah kanan tuh udah mulai terang, mungkin akan terbuka itu. Tapi kayaknya apa itu kemarin ke kiri semua larinya ya. Kemarin ke kiri semua ya, untuk apa namanya, untuk material gunung merapinya. Dari tempat kita mengambil gambar itu. Puncaknya sampai atas tuh Pak ya? Ya, puncaknya sampai kelihatan di atas itu. Wah. Puncaknya sampai di sana. Iya. Ya, mulai menutup. Jadi, untuk yang seperti jalan tuh berarti apa itu turunnya air apa turunnya kemarin longsoran ya? Air. Ya, itu sebetulnya kan ketika puncak terjadi hujan kan material akan terbawa turun, lalu daerah-daerah yang lebih rendah itu akan terisi oleh material dan air, lalu kemudian akan mencari jalan untuk sampai ke hulu sungai, Pak. Jadi itu apa namanya, garis-garis itu seperti ini ya, jalur air dari puncak Merapi. Waduh, itu kelihatan puncaknya nih. Pas yang terang tuh puncaknya masih, katanya masih naik ya? Ya itu masih di ujungnya kok, paling ujung itu kelihatan. Oh, ketutup. Jelas itu kan apa namanya, area ujungnya itu kan baru karena ada pertumbuhan kuba lava ya. Itu ujungnya. Nah, itu kelihatan hitam-hitam karena diantara apa itu diantara awan. Tapi sekarang sudah ketutup lagi. Nah, yang sebelah kanan sekarang sudah mulai ketutup lagi awan itu. Tapi itu kalau misalnya sekarang keluar pijar tuh udah nggak kelihatan ya Pak ya? Kalau agak besar biasanya kelihatan ya, tapi tidak terlalu anu Pak, tidak terlalu sungguh-sungguh kelihatan. Tapi kalau misalnya pas cuaca baik itu atau malam kelihatan sekali. Ya. Dan sebelah lokasi petilasan Mbah Marijan ini kan sungai, jadi yang sungai yang hulunya di Merapi, sehingga ini kan termasuk dalam kategori berbahaya untuk kita mendekat ketika Merapi dalam kondisi aktif. Ini sungai kanan jalan ini? Ini sebelah kanan kita ini Pak. Oh, ini bisa dilewati tuh, bisa dilewati lahar itu? Ya kemarin dilewati, itu buktinya batu-batu besar itu kan. Oh, Dilewati kemarin. kayaknya kecil ya, kecil tuh. Tapi artinya punya saluran dari atas gitu ya. Kelihatannya sekarang kecil karena tertutup tanaman-tanaman. Ya ini kita hanya akan beruntung karena kita bisa melihat ada jendela awan itu yang bisa kita amati, nanti mungkin puncaknya akan kelihatan Pak. Ya. Kalau kita menanti sebentar. Sungguh hebat, Tuhan, sungguh hebat. Nah, itu kelihatan. Itu puncaknya. Oh, puncaknya masih tinggi ternyata. Tadi apa itu sudah kelihatan puncak, ternyata belum puncak. Nah, sekarang tuh kelihatan puncaknya. Ini stasiunnya. Begitu teman-temanku, betapa besarnya Tuhan menciptakan alam raya ini sehingga segitu manusia terlalu kecil untuk bisa memahaminya, nggak mampu. Maka marilah kita ya menyadari bahwa kita itu sangat kecil di hadapan Tuhan dan kita harus suka memuji Tuhan. Oke. Tuh kayaknya akan geser sebentar lagi yang puncaknya. Tapi di sebelah kiri itu ya akan tebal awannya. Kalau kita amati dari sebelah kiri itu ada awan hitam yang biasanya kalau menjelang jam 1 jam 2 mulai itu
Ya, kiri. Kiri itu ada yang menyusul awan hitam. Ya, oke. Begitu dulu untuk yang Gunung Merapi situasi sekarang. Ini masjid Masjid Al-Amin Syariah Mandiri. Ini waktu Mbah Marijan masih hidup apakah? Ya belum ya, ini petilasan dibangun untuk apa namanya para peziarah yang ke sini. Ya, saya tidak masuk ke masjid, tetapi saya hanya lewat di jalannya, di sampingnya. Ya, cukup memadai bila ada saudara-saudara kita yang ziarah ke petilasan Mbah Marijan. Begitu. Demikian dulu pemirsa laporan saya sebagai hasil dari ziarah saya di makam Mbah Marijan. Kalau pemirsa ingin datang ke sana, tentu saja nanti lapor pada penjaga yang ada di sana, karena kalau sampai di tempat ini biasanya kita tidak boleh langsung sampai di sini, tetapi akan diantarkan oleh jeep yang ada dari sana.